Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 dilanjutkan dengan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu peristiwa di mana ditekankan oleh Injil berkaitan dengan perutusan para murid dan juga kuasa yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Bacaan tadi diawali dengan sebuah kisah berkaitan dengan perutusan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus diutus oleh Allah Bapanya atau oleh Bapanya ke dalam dunia untuk mewartakan kerajaan surga, serta mengajar mereka di dalam rumah-rumah ibadat. Dan tentunya inti pengajaran Yesus itu adalah berkaitan dengan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri, sehingga para pendengarnya yang mendengarkan dia boleh melihat atau bisa melihat akan kebaikan Allah yang telah nyata dalam kehidupan mereka, dan sekaligus bahwa kerajaan Allah itu sudah ada dan menyata dalam kehidupan mereka, yaitu di dalam diri Yesus sendiri yang sudah datang dan berada bersama mereka. Dan hal itu ditunjukkan Yesus atau kerajaan Allah itu nampak pada ketika Yesus mampu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusiawi kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan tadi dilanjutkan dengan di mana dikisahkan oleh Injil Yesus mengutus para muridnya. Nah, dalam peristiwa perutusan itu, Yesus selain dia mengutus muridnya, tetapi juga dia memberikan kuasa yang sama yang dia miliki kepada para muridnya di dalam menjalankan tugas perutusannya. Apa yang menjadi tugas dan perutusan Yesus, perutusan para murid yang diutus oleh Yesus itu? Nampaknya bahwa isi dari perutusan para murid itu sama juga dengan tugas yang dijalankan oleh Yesus sendiri, di mana para murid diutus oleh Yesus untuk mengajar tentang kebaikan atau mengajar apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kemudian di samping itu para murid juga memberitakan kabar sukacita Injil bahwa kerajaan surga itu sudah ada
dan sudah menyata dalam kehidupan umat. Dan di balik perutusan itu juga, tadi dikatakan bahwa para murid diberi kuasa oleh Yesus sendiri. Nah, artinya bahwa perutusan para murid itu selain mereka mewartakan kerajaan Allah melalui ajaran-ajaran mereka, tetapi sekaligus mereka mempunyai kekuatan yang diberi oleh Tuhan sendiri untuk melenyapkan segala macam penyakit dan sekaligus membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Dan tentunya di sini bahwa kuasa itu berasal dari Yesus sendiri, dan yang bekerja di dalam para muridnya yang diutus itu adalah Roh Yesus sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perutusan para murid itu merupakan suatu perutusan yang sangat syarat dengan makna. Perutusan bukan perutusan kosong, atau bukan perutusan untuk membanggakan diri, atau bukan perutusan mengatasnamakan diri sendiri, tetapi mereka diutus atas nama Yesus agar Allah semakin dikenal oleh semua orang, agar kerajaan Allah itu semakin dirasakan oleh semua orang. Dan tentunya kerajaan Allah dalam hal ini adalah sukacita yang besar, kebahagiaan yang besar, karena setiap orang yang mendengarkan pengajaran para murid itu diarahkan kepada tindakan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, dan sebagainya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis tentu juga mempunyai suatu visi yang sama atau mempunyai suatu tugas yang sama dari Tuhan, yaitu kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Mungkin kita melakukan tugas ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kita agar kita itu melalui pewartaan kita itu dengan berkoar-koar, tetapi mungkin kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita mewartakan kerajaan Allah itu di dalam diri kita sendiri, kabar sukacita itu dalam diri kita sendiri, di mana kita diarahkan untuk mencintai yang benar, untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu kemudian mungkin agak lebar dari situ kita menunjukkan diri di tengah keluarga kita sebagai orang yang memang telah dibaptis, sebagai orang yang telah menjadi bagian dari anak-anak Allah, atau sebagai orang yang sudah menjadi bagian dari anggota gereja. Dan mungkin lebih besar lagi melalui tindakan-tindakan kita di lingkungan pekerjaan kita tampil sebagai orang yang bertanggung jawab, tampil sebagai orang yang mencintai kejujuran, mencintai keadilan, dan setiap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang benar, yang merata, yang seimbang untuk semuanya. Bukan sebuah keputusan yang termotivasi oleh kepentingan, ya memang semuanya itu akan mengarahkan kita pada suatu cara pandang yang lama, suatu cara pandang yang berkaitan dengan kehidupan yang terjebak di dalam kegelapan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, memang tidak mudah kita yang dibaptis ini diutus ke tengah dunia saat ini, bahkan mengutus kita ke dalam diri kita sendiri, karena memang ada begitu banyak tawaran-tawaran yang mencekam, tawaran-tawaran yang menarik, yang terkadang membuat kita bertanya-tanya tentang diri kita sendiri sebagai orang yang telah dibaptis. Tapi itu semua harus kita sadari sebagai kesadaran iman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu sifatnya sementara, yang sebentar lagi semuanya akan berlalu. Bersama berlalunya waktu, bersama berlalunya kita dari dunia ini. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk semakin menghayati perutusan kita sebagai murid Kristus yang siap untuk mewartakan kerajaan Allah
di tengah kehidupan kita masing-masing. Semoga.